Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode trapezoid multigrid gitu. Nah di sini itu jadi dia metode integral gitu untuk menentukan eh, besar dari nilai integralnya itu sendiri gitu. Jadi misalnya di sini ada permasalahan x, ada apa namanya, ada soal x kuadrat plus 4 itu fungsinya, terus dengan batas-batasnya itu a sama b, batas awalnya itu 0, batas akhirnya itu 2. Nah itu nanti berapa gitu. Nah itu nanti yang akan dibahas gitu. Nah sekarang di sini itu ada eh, dari definisi dari metode trapezoid itu sendiri, trapezoid multigrid gitu ya. Jadi cara menentukan integralnya itu yaitu dengan menggunakan persamaan luas dari trapezoid gitu atau trapesium gitu. Nah trapesium itu ada eh, di sekitaran sumbu x dan juga sumbu y gitu, sumbu x dan sumbu y gitu. Nah, bentuknya itu sedikit trapezoid lah gitu kira-kira gitu, mendekati trapezoid lah gitu. Nah misalnya di sini ada contohnya, ada data gitu ya. Nah terus kemudian dia grafiknya adalah seperti ini. Nah ini garisnya ini disebut fx. Nah si bentuk trapezoid ini, nah dari grafik ini kita tarik garis semuanya gitu. Nah di sini bentuknya dia akan seperti menyerupai trapezoid gitu kira-kira, seperti ini gitu, mirip-mirip trapezoid gitu. Nah dari situ, nah kita bisa mengambil kesimpulan gitu. Nah nanti itu bakalan ada trapezoid single grid gitu dan ada trapezoid multi grid. Nah kalau single grid mungkin garis-garisnya ini dia akan hilang, akan dihilangkan gitu, maka bentuk dari geometrinya itu adalah seperti ini. Nah seperti itu. Nah dia menyerupai trapezoid gitu, ada kemiringannya gitu seperti itu. Nah, di situ juga di dalam metode trapezoid ini di situ ada batas-batasnya gitu. Jadi ada batasnya, definisinya sebagai x0 dan juga batas akhirnya itu sebagai xn. Nah, itu biasanya dilambangkan dengan a dan juga b. Nah, terus kemudian untuk trapezoid multigrid, karena multigrid maka dia membutuhkan h gitu, atau panjangnya tiap grid-gridnya, tiap grid yang ada gitu. Ketika dia single grid maka dia tidak memerlukan panjang H gitu, karena panjangnya itu dari A sampai B saja gitu. Karena di sini pakainya multi grid, maka harus ada step size-nya. Jadi tiap bidang ini yang dibagi-bagi ini itu jumlahnya, panjangnya gitu, ukurannya itu harus sama gitu panjangnya itu, atau disebut step size atau H-nya. Rumus dari step size sendiri yaitu B min A per N gitu, atau banyaknya grid yang mau digunakan itu bisa 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah metode trapezoid multigrid ini dia ternyata ketika gridnya itu semakin banyak atau n nya semakin banyak, maka errornya itu akan semakin kecil gitu menurut teori gitu. Nah di sini kita coba dulu, misalnya di sini untuk solusi integralnya itu sebenarnya kita mulai dari seperti ini gitu. Jadi ada fungsi x seperti tadi, ada ini, ada x kuadrat plus 4 misal. Nah itu termasuk fx-nya. Nah integral pasti ada dx-nya. Nah di sini formulasinya adalah seperti ini itu. A-nya itu dari yang awal tadi x0 yang ini. Terus kemudian yang b-nya ini adalah xn gitu. Atau jarak dari sini ke sini gitu. Nah ini didefinisikan sebagai, kalau misalnya multigrid maka kita harus menyambungkan terus menerus gitu. Seperti di sini contohnya, dia mulai dari x0, kita ke grid pertama dulu, akhirnya adalah dia grid 1. Nah, ini fungsi f-nya ditulis, kemudian menyambung lagi di sini dari grid 1, misalnya di sini x1, kemudian di sini dia x2, makanya kita hitung lagi di sini ada integral x1 sampai dengan x2, jadi dari sini ke sini kita integralkan lagi f dari fungsi fx-nya seperti itu, dan seperti itu seterusnya hingga sampai dengan
x pangkat xn gitu maksudnya, xn gitu. Nah di sini, nah untuk apa namanya, formulasi dari trapezoidnya sendiri, integral trapezoidnya sendiri, nah itu kira-kira seperti ini. Nah terus dari trapezoid saja, yang dari trapezoid saja, integral trapezoid saja gitu, situ itu rumusnya adalah h per 2 fx fa plus fb gitu maksudnya. Nah a itu adalah yang tadi ini x0, b nya adalah xn gitu. Makanya di sini ketika dia menjadi multigrid seperti ini, maka kita bisa tulis di sini untuk fa nya kita ganti dengan fx0 plus juga dengan fx1 ini. H per 2 ini dari rumus si geometri trapezoidnya gitu, atau trapesiumnya gitu. Nah, kemudian di sini kan ada x1 x2, nah kita masukkan juga di sini yang kedua, grid yang kedua di sini seperti ini. Terus juga dia sampai terakhir gitu, atau xn gitu, xn-1 plus f xn. Nah akhirnya dari seluruh persamaan itu kita bisa formulasikan secara matematis dengan bentuk seperti ini gitu, atau h per 2 fx0, kita mulainya dari fx0 pasti, terus kemudian plus 2 tergantung dia mau gridnya kita mau berapa, seperti itu. Nah langsung saja ke contohnya. Di sini ada contohnya, misalnya fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat plus 4. Tentukan integral dengan batas a sama dengan 0 dan b sama dengan 2 gitu. Nah pertama kita akan coba dengan solusi eksak terlebih dahulu gitu, bukan solusi langsung trapezoidnya gitu. Di sini kita kembali lagi karena solusi eksaknya adalah integral itu cuman a dari a ke b, ini dari a ke b. Terus kita tulis soalnya atau rumus dari fungsinya, kita tulis di sini. Terus tinggal kita masukkan. Di sini kita masukkan, jadi dia 1/3 integralnya ini x per 2 per 4 1/3 x pangkat 3 plus 4x dengan batas 0 sampai 2. Terus kita hitung, nah hasilnya dia adalah 10,6667. Nah ini solusi eksaknya. Ini catatan lain. Nah di sini kita coba dengan metode trapezoid, kita coba dengan single grid terlebih dahulu gitu. Dimana kalau rumus trapezoid saja gitu, single grid atau bentuknya itu cuman seperti ini aja, tidak ada grid-grid seperti ini, satu saja. Nah dia formulasinya adalah seperti ini, I sama dengan integralnya itu sama dengan h per 2 fungsi f awal ditambah dengan fungsi f akhir gitu, dengan step size b min a per n. Nah itu seperti itu. Nah di sini kita masukkan saja untuk step size-nya. Step size-nya itu tentu saja 2 gitu, karena batasnya adalah dari 0 sampai dengan 2. Sudah pasti hanya itu 0. Tapi kita hitung saja dengan rumus H tadi, kita buktikan ternyata benar, hanya adalah 2. Nah, di sini kita langsung masuk ke, kita tentukan terlebih dahulu untuk FA dan FB-nya. Nah, untuk FA sendiri itu adalah fungsinya tadi x kuadrat plus 4 ini. X-nya kita ganti dengan nilai awalnya gitu, nilai A-nya gitu, atau x0-nya. Sini kita masukkan x-nya itu adalah 0. Nah, dihitung hasilnya adalah 4. Kemudian kita tentukan FB selanjutnya. Nah, FB ini adalah xn atau x terakhir. Kita masukkan, kita hitung hasilnya adalah 8. Setelah itu kita kembali ke I, rumusan I. H-nya adalah 2 di sini. Nah, kita hitung hasilnya adalah 12 atau 8 plus 4 dikali 1. Hasilnya ada 12. Itu untuk trapezoid single grid. Nah, ini hasilnya sangat jauh gitu, beda sampai 1,5 gitu mungkin. Sekarang makanya errornya sekitar segitu, sekitar cukup banyak, itu sekitar 10-15% gitu. Nah, di sini untuk selanjutnya kita coba buktikan, karena tadi ada argumen bahwa semakin banyak gridnya, errornya dia akan semakin kecil.
kita coba tambah gridnya menjadi 3, kita langsung menjadikan multi grid, atau kita coba menjadi 3 grid. Nah di sini untuk integralnya sendiri dari perumusan tadi di atas yang ini, nah kita rumuskan karena kita cuma pakai 3, makanya kita cuma perlu sampai fx3 saja gitu. Sini untuk perumusannya dia menjadi fx0 plus 2 fx1, karena di sini perumusannya dia adalah ini 2, karena dia ada h per 2 nya itu tadi. Nah di sini dari situ kita bisa tuliskan di sini 2 fx1 ini untuk grid keduanya, dan ini ada 2 fx2, karena di tengah-tengah itu sudah pasti ada tambahan 2-nya. Ini pasti ada tambahan 2-nya. Nah, yang terakhir hanya fungsi saja fxn atau fungsi x terakhir gitu. Sini fungsi, karena kita 3 grid, makanya x-nya itu kita akan sampai ke x3 gitu, seperti itu. Nah, di sini itu dari grid ini dari kondisi awal, terus kemudian pindah ke grid ke yang kedua, grid ke pertama, terus kemudian grid kedua, dan grid ketiga, seperti itu, grid terakhir. Ini batas-batasnya. Nah, di sini karena perumusannya seperti ini, nah di sini kita tentukan terlebih dahulu step size-nya atau h-nya. Di sini h-nya itu n-nya kita pakai 3 atau 3 grid kan 3. Nah, maka h-nya adalah sebesar 2/3. Sini selanjutnya ada kita cari terlebih dahulu fx0, fx1, fx2, dan fx4. fx3 maksudnya, ini salah. Nah, di sini fx0 hasilnya adalah 4, fx1 hasilnya 40/9, di sini fx2 dia hasilnya 52/9, di sini fx3 dia hasilnya adalah 8. Terus kemudian kita kembali lagi ke rumusan integralnya tadi, kita masukkan semua nilainya, h-nya ini 2/3, kemudian kita masukkan nilainya 4 plus 2 di sini 2 40/9, 2, 5, 2/9 plus 8. Hasilnya adalah 10,8148. Hampir mirip mendekati dari metode eksak 10,66. Nah, errornya semakin kecil, sekitar 0,2 ya itu. 0,2 sampai 0,1 setengah ya, itu seperti itu. Sekarang, nah itu untuk penjelasan tentang metode trapezoid. Sekarang kita coba langsung ke metode komputasinya gitu, dari komputasinya tersendiri gitu. Nah, di sini untuk metode trapezoid kita membutuhkan modul bernama trapezoid di sini untuk kita panggil nantinya di kode program. Nah, yang pertama di sini untuk metode trapezoidnya, di sini itu kita variabel-variabel yang kita pakai itu adalah f, a, b, dan juga n. F itu untuk fungsinya yang kita akan masukkan, a dan b ini a kondisi awal, b kondisi akhir, dan n ini adalah n step size. Banyak grid ya, maksudnya ini banyak grid. Dan di sini step size-nya juga kita definisikan h-nya. Nah, di sini fungsinya seperti yang tadi sama. Nah, terus kemudian kita jumlah nanti. Nah, terus kemudian ini ada fungsi i-nya juga. Nah, i-nya ini range-nya atau ini digunakan untuk banyaknya grid yang ingin kita mau gitu, seperti itu. N-nya nanti bisa kita tentukan seperti itu, banyak gridnya. Terus kemudian kita hitung si fx-nya nanti ini seperti itu. Terus kita integralkan seperti yang fungsi tadi. Ini perumusan yang dari hasil perumusan akhir tadi, formulasi terakhir tadi. Selanjutnya di sini ada kode program utamanya untuk mengujinya. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti ini soalnya ini atau fungsinya ini menjadi macam-macam gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan soal yang tadi atau x kuadrat plus 4. Ketika kita punya fungsi x kuadrat plus 4, nah maka kita akan panggil di sini trapezoidnya. Nah, terus kemudian ini fx-nya, ini sebagai fx-nya. Nah, kita nanti tentukan untuk batas awalnya itu berapa, batas akhirnya itu berapa, seperti itu. Terus kemudian kita tentukan juga gridnya itu berapa, seperti itu. Nah, kita panggil tadi
fungsi di modul trapezoid tadi. Terus kita print hasilnya, print dari hasil ini. Sekarang kita akan coba run saja. Nah, di sini setelah run dia akan meminta nilai A pertama. Nilai A kita masukkan tadi 0. Terus kemudian batas atasnya kita masukkan tadi B-nya 2. Nah, terus kemudian di jumlah grid-nya tadi, karena kita pakai tadi 3 grid, nanti kita masukkan 3 saja. Dan kita enter lagi. Nah, hasilnya adalah mirip. Dia hasilnya mirip 10,8184. Sini 8148 ini sama gitu. Kita juga bisa mencoba lagi menambah gridnya gitu. Apakah errornya dia semakin kecil gitu. Jadi kan kalau eksaknya itu dia sekitar 10,666 gitu ya. Kita akan coba lagi, misal kita pakai 10 grid, masukkan batas awalnya, batas akhir gridnya kita naikkan menjadi 10 misal. Nah, dia sudah mendekati 10,66666 dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.